warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 dari DKI Jakarta. Kami di sini akan mempraktikkan supervisi akademik terkait tugas modul 2.3. Perkenalkan, saya Rofiatul Fauziah dari TK Negeri Besuki Menteng, Jakarta Pusat, berperan sebagai observer. Saya Meliza Rahmi dari SMK Negeri 2 Jakarta akan berperan sebagai coach. Saya Rizdianawati dari SDN Menteng 02 Pagi berperan sebagai coach. Mari kita saksikan video berikut ini. Halo Bu Diana. Halo juga Ibu Rofi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Tambah baik. cantik Terima aja. kasih. Ya Bu Diana, saya dengar Ibu Diana mau melakukan coaching ya dengan Iya, rekan Bu. Bu Diana. Iya Bu. Nah, izin saya mau mengobservasinya ya Bu. Saya mau supervisi kegiatan yang akan Ibu lakukan dengan rekan Ibu. Ya, siap Bu. Sebelum melakukan proses supervisinya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Diana. Ya, siap Bu. Nah, jadi ada hal-hal yang ingin saya tanyakan pada saat proses coaching. Saya kan akan mengamati Ibu dan melakukan penilaian seperti dalam rubrik, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tinta, apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu, terus apakah jawaban dari coach sudah sesuai dengan pertanyaan, dan apakah jawaban dari coach itu sudah dapat menghasilkan solusi dari coach itu sendiri. Kemudian menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Baik, sebelum proses coaching dimulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya Bu ya. Jadi kira-kira kompetensi apa sih Bu yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yang pertama yaitu menjadi pendengar yang aktif, kemudian yang kedua adalah kehadiran penuh dalam proses coaching ini, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tadi, kita kira-kira yang lebih spesifik akan dikembangkan itu yang mana? Yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh Bu. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, oke baik Bu. Lalu nih yang terakhir nih Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan itu apa dari kegiatan coaching? Dari kegiatan coaching ini saya berharap coach saya dapat menyelesaikan permasalahannya dan bisa mencari solusi yang masalah yang sedang dihadapinya. Siap, baik. Boleh kalau gitu, saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau begitu kita mulai saja ya Bu ya. Siap Bu. Saya akan mengobservasi proses coaching yang dilakukan. Siap Bu. Ya. Terima kasih Bu Diana. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Meli, ada apa nih Bu? Saya tuh melihat Bu Diana, terus saya jadi ingat bahwa kita punya jadwal untuk ngobrol. Oh iya, gitu ya Bu ya. Gimana saya lagi sibuk ya tidak bisa ya Bu. Iya. Ada permasalahannya apa nih Bu Meli? Gini Bu Diana, saya sudah beberapa kali berkendala kehadiran masuk ke kelas Bu Diana. Jadi kalau seandainya saya mau masuk ke kelas, ada tugas yang harus saya kerjakan di luar sekolah, sehingga saya tidak bisa masuk ke kelas. Dan itu terjadi beberapa kali. Saya khawatir jika nantinya saya jadi kebiasaan dan anak-anak juga jadi tidak terima pelajaran dari saya. Dan dampak paling buruk yang saya takutkan adalah anak-anak sekolah mungkin akan memberikan saya peringatan karena saya tidak masuk dan melakukan tanggung jawab saya sebagai guru. Begitu Bu Diana. Oh, jadi seperti itu Bu. Nah, kalau boleh saya tahu apa sih penyebabnya Bu permasalahan ini?
Penyebabnya Bu, memang beberapa kali saya mengajar selalu bertepatan dengan harus menghadiri undangan-undangan Bu. Misalkan undangan komunitas, atau saya ada undangan harus pergi ke undangan dari kampus atau undangan kedinasan lainnya. Itu memang ada yang wajib dan ada yang sunnah kali ya Bu. Tapi saya sebetulnya nggak harus datang keseluruhannya. Selama ini setiap kali ada undangan saya selalu usahakan untuk datang. Tapi jadinya berdampak dengan kehadiran saya masuk ke kelas bermasalah Bu. Seperti itu Bu permasalahan Ibu. Iya, seperti itu Bu Diana. Nah, dari permasalahan Ibu ini, apa sih yang ingin Ibu harapkan dari permasalahan Ibu ini untuk kedepannya? Saya mau ada perubahan Bu. Meskipun saya ada undangan, kewajiban lain, saya tetap harus melakukan menuntaskan kewajiban saya yang utama, yaitu masuk dan mengajar di kelas. Seperti itu. Oke lah, dari semua permasalahan Ibu Meli, nah bagaimana langkah-langkah yang harus Ibu lakukan dari permasalahan Ibu tersebut? Yang harus saya lakukan adalah saya harus memetakan Bu, mungkin saya membuat list-list hari ini undangannya di mana, lalu saya cross check apakah saya ada jadwal mengajar hari itu. Itu bisa saya lakukan. Atau misalkan undangan yang dari komunitas tadi bisa saya delegasikan atau saya berikan kepada teman sejawat. Itu sebetulnya bisa juga ya Bu menjadi solusi. Betul sekali. Nah, rencana Ibu tadi sangat bagus ya Bu, membuat list-list supaya tidak berdekatan Bu dengan jadwal-jadwal yang lain ya Bu ya. Nah, dari semua rencana-rencana Ibu atau permasalahan Ibu, nah kira-kira siapa sih Bu yang bertanggung jawab Bu terhadap rencana yang akan kedepannya ini Ibu lakukan? Saya harus yang pasti saya bertanggung jawab untuk membuat kegiatan itu, rencana itu memang baik Bu untuk semuanya. Saya juga harus berkoordinasi dengan rekan sejawat Bu, atau misalkan koordinator saya ya Bu. Koordinator saya itu harus mengetahui apa yang perlu saya kerjakan. Misalkan, kemarin pelatihan berkebutuhan khusus Bu Meli sudah, mungkin bisa dialihkan kepada guru yang memang belum mendapatkan giliran. Seperti itu Ibu. Rencananya bagus untuk kedepannya. Iya. Kira-kira saya bisa melakukan itu sih Bu sepertinya. Insya Allah, semoga ya Bu ya. Nah, dari pertemuan kita ini nih dengan rencana Bu Meli yang super bagus ya Bu ke depannya, terus tentang permasalahan Bu Meli yang sudah Ibu hadapi dan sudah mendapatkan solusinya. Nah, pertemuan kita ini bagaimana Bu dari hasil semua yang sudah kita bicarakan nih hari ini? Saya merasa lebih enak Bu ya, merasa ada solusi, lega Bu bisa menceritakan kekhawatiran saya apa yang akan terjadi ke depannya. Karena bagaimanapun juga saya harus memperbaiki Bu untuk bisa lebih profesional dalam melakukan pekerjaan saya di sekolah. Seperti itu Ibu. Oke, good Bu Meli. Semoga kedepannya Bu Meli lebih baik lagi dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dan bisa berbagi kepada teman-teman yang lain yang belum mengikuti pelatihan. Oke Bu Meli, ada lagi nggak nih permasalahan yang ingin dibicarakan? Sepertinya tidak ada Bu, tapi kalau Bu Diana tidak keberatan, setelah nanti saya buat list dan memang nanti saya sudah berkoordinasi, jika memang ada progres yang lebih membaik atau informasi apapun, saya akan berkomunikasi lagi dengan Bu Diana. Semoga Bu Diana masih mau menerima saya. Ya, insya Allah mau dong Bu Meli. Kita berbagi pengalaman baru dan ilmu baru juga. Saya siap untuk menerima Bu Meli. Baik Bu Diana.
kalau gitu saya sudah lega sekarang. Bisa saya kembali ke kelas ya Bu Ristiana. Silakan Bu Meli. Terima kasih, Bu Sama-sama Bu Ristiana. Meli. Hai Bu Diana. Hai juga Bu Rofi. Saya tadi sudah mendengarkan ya bagaimana tadi Ibu dan Ibu Meli melakukan coaching. Iya Bu. Izinkan saya menyampaikan apa yang tadi saya catat ya Bu ya. Silakan. Jadi bagaimana tadi proses coaching tadi sudah berjalan baik kan ya? Alhamdulillah proses coaching yang saya lakukan bersama Bu Meli, alhamdulillah berjalan baik Bu semuanya, dan Bu Meli sudah menemukan solusinya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Ya, tadi saya juga melihat seperti itu, coachingnya berjalan dengan baik. Terkait dengan indikator yang ingin dicapai sebelumnya, bagaimana Ibu? Sudah tercapai? Ya, alhamdulillah sudah tercapai Bu, yaitu saya menjadi mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian hadir penuh dalam proses coaching ini. Iya. Terus mengenai alur-alurnya, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Iya, alhamdulillah Bu sudah sesuai dengan alur Tirta yang saya ajukan terhadap proses coaching tersebut. Baik, jadi betul yang tadi saya perhatikan juga proses coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu tadi ada tujuan ya Ibu ya, terus ada identifikasi permasalahan, kemudian ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab coach terhadap rencana aksi tersebut. Baik, saya juga mengamati Ibu sudah hadir penuh, Ibu sudah mendengarkan dengan baik, sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian Ibu juga sudah menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Ya, jadi Ibu sudah mengajukan berbagai banyak pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi si rekan sejawat Ibu tadi. Semoga kedepannya lebih sukses ya Bu dalam melakukan coaching-coaching berikutnya. Terima kasih Bu. Untuk proses coaching kedepannya kira-kira ada tidak kompetensi yang harus Ibu Diana lebih kembangkan lagi? Kompetensi yang harus saya kembangkan lagi, mungkin saya harus belajar lebih banyak lagi tentang proses coaching ini Bu, supaya ketika melakukan coaching lagi bisa lebih baik lagi dari yang ini, dan bisa mengimplementasikannya ke teman sejawat lagi yang lain, ataupun kepada murid saya yang mempunyai suatu permasalahan. Keren Ibu Diana. Terima kasih Bu Luar Rofi. biasa nih. Semoga kedepannya proses coachingnya lebih baik lagi dan lebih sukses lagi. Saya kira cukup sekian ya Ibu ya proses observasi saya. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Terima kasih, sama-sama Bu Rofi. Sukses terus ya buat Ibu sama-sama Diana. Ibu. Demikian praktik supervisi yang saya lakukan terhadap praktik coaching bersama rekan sesama calon guru penggerak. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa.